Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing informasi mengenai instalasi e-raport jenjang sekolah menengah atas. Pertama yang diperlukan adalah aplikasi yang dibutuhkan. Di antaranya adalah Dapodik untuk data-datanya. Yang kedua adalah aplikasi e-raport itu sendiri. Jika sebelumnya menggunakan e-raport, disiapkan juga backup e-raport sebelumnya. Aplikasi ini sampai dengan versi 2018F. Langkah yang pertama yang dilakukan untuk instalasi, di sini ada instalasi versi D.1, maka yang kita gunakan adalah instalasi e-raport pada D.1 terlebih dahulu. Langkah instalasinya sama seperti instalasi pada umumnya. Proses instalasi versi D.1 selesai, diselesaikan sampai dengan tampil pada browser. Untuk awal, versi port yang diberikan adalah di sini 5789. Jika sudah selesai, untuk versi e-raport versi D.1, kita lanjutkan untuk versi selanjutnya, yaitu kita selanjut ke versi 2018E. Pada 2018E ini hanya update saja, tidak instalasi. Kita gunakan untuk merubah versi dari D1 ke E. Kita selesaikan. Pada versi E di sini diberikan dual port, yaitu 5789 dan 5739. Keduanya bisa diakses secara bersamaan. Setelah versi E selesai, kita lanjutkan update ke versi F. Kita selesaikan untuk pemasangan. Sama halnya dengan versi E, pada e-raport jenjang sekolah menengah atas di sini diberikan dua port yang dapat digunakan, yaitu 5789 dan 5739. Kita gunakan satu, yaitu di localhost 5739. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah, selain e-raport, kita juga harus menyiapkan Dapodik, di mana Dapodik tersebut adalah pangkal data atau database yang akan digunakan untuk e-raport itu sendiri. Kita cek terlebih dahulu pada Dapodik yang digunakan. Untuk Dapodik, portnya adalah 5774. Pada Dapodik di sini adalah semester yang digunakan. Contoh kasus di sini adalah di tahun ajar 2021-2022 ganjil. Kita cek terlebih dahulu dengan username dan password Dapodiknya. Setelah masuk ke login Dapodik, yang pertama yang harus dicek adalah guru, jumlah peserta didik, data sekolah, dan lain sebagainya. Kita cek satu persatu apakah sudah sesuai dengan Dapodik yang terdapat pada operator. Jika server raport terpisah dengan Dapodik yang dipergunakan. Selanjutnya adalah, jika komputer terpisah, Dapodik yang digunakan adalah jangan melakukan sinkronisasi
Dapodik pada komputer yang ada di Erapod. Maka yang diperlukan adalah untuk di Dapodik Rapot hanya mengambil prefilnya saja, tidak melakukan sinkronisasi. Oke, setelah dicek data sekolah dan lain sebagainya, kita masuk ke raport. Setelah cek pada Dapodik, kita masuk ke aplikasi raport. Oke, untuk paket awal atau default user, password dan lain sebagainya, di sini terlihat jika baru melakukan instalasi, maka aplikasi Erapod jenjang SMA versi 2018F untuk tahun ajarnya adalah masih versi lama, yaitu 2017-2018 ganjil. Biarkan saja karena data tersebut nanti akan diambil dari Dapodik sesuai dengan informasi di Dapodik di sini, bahwasanya semester yang digunakan adalah 2001-2022 ganjil untuk versi Dapodik 2022A. Untuk awal kita masukkan username dan password standar, yaitu username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin123456, penyelenggaranya adalah paket, pilihan levelnya adalah admin. Oke, di sini untuk paket awal Erapod username admin, password adalah admin 123456, sistem adalah paket, penyelenggaranya adalah admin. Langsung kita gunakan untuk login. Setelah selesai melakukan login awal di raport versi 2018, terdeteksi bahwasanya adalah dia versi 18E. Biarkan saja, kita tutup. Oke, di sini tahun ajarnya adalah 2017-2018 ganjil, sedangkan yang digunakan di Dapodik adalah 2021 ganjil, 2021-2022 ganjil. Kita rubah, langkahnya adalah untuk merubah, kita tarik data terlebih dahulu karena pada Erapod itu tidak bisa menggunakan data sendiri, karena harus data-data itu diambil dari Dapodik. Langkahnya adalah kita gunakan di sini di menu ambil data Dapodik. Pada ambil data Dapodik, kita gunakan sinkron semua data. Pada langkah awal sinkron semua data, walau pada Erapod di versi 2018F di tahun ajar 2017-2018 yang terdeteksi atau yang terambil adalah hanya 4 item. Item pertama adalah data sekolah, data semester, program pengajaran, dan data mapel. Untuk data guru sampai dengan data yang lain, sampai dengan data pembelajaran itu belum terambil karena yang seharusnya adalah sesuai dengan Dapodik, yaitu tahun 2021-2022 ganjil. Berarti langkah yang digunakan selanjutnya adalah kita keluar dari sistem Erapod terlebih dahulu untuk mengambil data keseluruhan. Pada server Erapod kita lihat yang awalnya adalah 2017-2018 ganjil sudah sesuai dengan tahun ajar Dapodik, yaitu 2021-2022 ganjil. Kita masukkan login kembali dengan paket awal, yaitu username admin, password admin 1-6, penyelenggara, paket, dan level usernya adalah admin. Kita login kembali. Oke, setelah login yang kedua kali, di sini untuk tahun pelajarannya sudah berubah sesuai dengan data Dapodik, yaitu 2021-2022. Di Erapod pun sama, yaitu 2021-2022 ganjil. Langkah yang selanjutnya adalah kita tarik data kembali untuk mengambil data keseluruhan, baik itu data sekolah, data semester, data program pengajaran, data mapel dan eskul, guru, siswa, rombel, anggota rombel, dan
pembelajaran. Langkah yang dilakukan sama seperti awal, yaitu klik pada sinkron semua data. Oke, setelah selesai pengambilan data dari Dapodik, kita di sini terlihat bahwasanya data sekolah sampai data pembelajaran sudah masuk keseluruhan pada data raport, baik itu data sekolah, siswa, guru, dan lain sebagainya. Langkah yang selanjutnya adalah masuk ke data user. Fungsi data user ini adalah untuk memberikan hak akses pada masing-masing item. Di antaranya di sini adalah kita akan memberikan akses untuk guru, untuk wali kelas, untuk BP, dan jika diperlukan kita berikan akses untuk siswa juga. Langkahnya adalah setelah klik pada data user, klik pada generate user. Oke, setelah generate ulang user, maka data user baik untuk data guru, untuk data wali kelas, BP, dan siswa sudah diberikan data tersebut sesuai dengan data yang ada pada Dapodik. Langkah yang selanjutnya adalah setelah generate user, kita masuk cek pada data referensi Dapodik. Di antaranya adalah pengecekan. Yang pertama adalah pengecekan di profil sekolah. Oke, di profil sekolah di sini yang dapat dilakukan pada menu edit hanya beberapa item, yaitu hanya di bagian kepala sekolah dan NIP-nya saja. Setelah kita cek keseluruhan, baik itu data guru, siswa, sampai dengan ekstrakurikuler, langkah yang selanjutnya adalah kita masuk ke data referensi lokal. Pada referensi lokal di sini kita gunakan adalah yang pertama dilakukan adalah kita mapping mapel kurikulumnya sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. Di sini mapping mapelnya adalah di kurikulum, kebetulan kita gunakan di sini adalah mapping mapel di kurikulum 2013 sesuai dengan jurusan yang digunakan. Mapping di sini dipergunakan untuk menentukan penomoran pada saat pencetakan raport. Yang kedua adalah setelah mapping selesai, kita masuk ke data KKM, menyesuaikan dengan KKM di masing-masing pembelajaran. Oke, di sini bisa jika awal instalasi bisa kita gunakan untuk input KKM secara manual atau kita gunakan impor. Impor di sini ada paketnya yang bisa digunakan kita tulis secara offline, yaitu di sini ada download format impor KKM-nya. Kita download dulu baru ditulis dan kita gunakan impor data setelah dimasukkan sesuai KKM-nya masing-masing. Akan tetapi pada saat awal kebetulan di sini sudah menggunakan raport sebelumnya dan sudah ada backupnya. Di sini ada file backup. Kalau sananya menggunakan file backup, setelah ambil data Dapodik, di sini setelah ambil data Dapodik dan setelah generate user, kita langsung ke bagian backup and restore. Backup restore di sini jika kita memiliki file backup sebelumnya dan komputer kita rubah terlebih dahulu, maka file backup di sini bisa kita gunakan di semester selanjutnya. Langkahnya adalah kita klik pada button restore, choice filenya, oke. Setelah choice file, langkah selanjutnya adalah kita ambil backupnya.
Open. Setelah file backup selesai, kita klik pada restore report SMA. Tunggu sampai dengan proses restore selesai. Setelah proses restore selesai, maka akan tampil seperti ini. Selamat restore report berhasil. Setelah selamat restore berhasil, kita keluar terlebih dahulu. Jika paket awal adalah username admin, password adalah admin 1 sampai dengan 6, penyelenggara paket, level adalah admin. Setelah restore selesai, maka username dan password adalah sesuai dengan file backupan yang ada. Username, password sesuai dengan file backup report yang tadi kita restore. Setelah selesai, kita login ulang. Oke, langkah yang selanjutnya adalah ketika restore selesai, kita langsung masuk ke data referensi lokal. Masuk ke mapping maple. Pada mapping maple di sini kita sesuaikan dengan jenjangnya. Di sini setelah restore selesai, maka ada kelompok-kelompok dan nomor urut sesuai dengan mapping di semester sebelumnya. Yang kedua adalah setelah mapping selesai, baik itu mapping maple kurikulum 13 atau kurikulum 2006, kita langsung ke KKM. Pada KKM di sini yang dipergunakan adalah jika KKM yang di semester ini belum digunakan, maka kita bisa klik di salin KKM sebelumnya, maka secara otomatis menyalin KKM pada semester sebelumnya. Jika sudah ada tampilan seperti ini, maka KKM di maple tersebut sudah diberikan sesuai dengan kelas, program studi, dan tahun ajarnya. Langkah yang selanjutnya adalah setelah mapping maple, admin memberikan username dan password di sini pada guru untuk melakukan input data, yaitu kita gunakan bisa dengan mengambil download user. Download user di sini lengkap dengan download user dan password yang bisa dipergunakan oleh guru dan BK, dan jika diperlukan bisa juga dipergunakan untuk siswa itu sendiri. Untuk admin melakukan pengecekan input data oleh guru. Untuk pengecekannya adalah ada pada menu hasil pengolahan nilai dan di status penilaian. Pada status penilaian di sini, yang pertama adalah pilih kelasnya, yang kedua adalah semester. Pengecekan yang dilakukan di setiap kelas adalah pengecekan apakah guru sudah melakukan input data, baik itu data yang pertama adalah di data status penilaian. Di sini jika ada data berwarna merah, maka data tersebut belum dibuatkan atau belum disimpan atau belum diproses oleh guru yang bersangkutan. Tapi jika sudah hijau seperti ini, maka proses oleh guru tersebut sudah dilakukan sampai dengan pengiriman nilai. Di sini ada beberapa penilaian. Yang pertama adalah status penilaian, pengetahuan, keterampilan, sikap sosial dan sikap spiritual, deskripsi, dan terakhir adalah kirim nilai. Fungsi kirim nilai di sini adalah jika sudah hijau, maka bisa dilakukan proses pencetakan e-raport tersebut. Akan tetapi jika masih ada yang merah, maka proses pencetakan yang dilakukan oleh wali kelas tidak dapat dilakukan. Selanjutnya adalah sebelum proses pencetakan, yang dilakukan oleh admin adalah masukkan tanggal titik masanya. Tanda titik masa di sini adalah untuk tanggal raport itu sendiri. Contoh di sini sudah diberikan tanggal titik masanya adalah
tanggal 17 Desember 2021 untuk masing-masing kelas. Di sini masing-masing kelas di sini diwakili oleh semester 1 untuk kelas 10 karena ganjil, semester 3 untuk kelas 2 dan semester 5 untuk kelas 12. Setelah selesai pengisian titik masa atau input tanggal rapot, proses admin tinggal memantau data di pengolahan setelah selesai di data tanggal rapot, maka admin hanya pengecekan yang dilakukan pada status penilaian untuk masing-masing kelasnya. Untuk pengecekan di sini bisa juga dilakukan oleh wali kelas masing-masing kelas. Demikian sharing informasi instalasi Erapod jenjang sekolah menengah atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.